Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yakni Bapak Nutuf HME. Yang kami hormati segenap jajaran Dewan Dosen dan juga para staf Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya cinta sayangi, yakni Prodi Ekonomi Syariah 5C. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dengan MPM 211207290719. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian tentang sedikit menerangkan tentang metode penelitian kualitatif. Sebelum lanjut, kita di sini akan bahas tentang penelitian kualitatif terlebih dahulu, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selanjutnya, di sini ada beberapa pembagian dari penelitian kualitatif, yang mana di sini yang pertama paradigma penelitian kualitatif yang sudah saya rangkum menjadi pemahaman, interpretasi, dan identifikasi. Paradigma kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendekatkan pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan fenomena yang diteliti. Metode dari kualitatif berfokus kepada interpretasi dan pengungkapan kompleksitas realitas sosial, seringkali melalui pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Tujuan utama paradigma kualitatif adalah menggali pemahaman yang mendalam, menganalisis konteks, dan mengidentifikasi pola atau temuan yang bersifat kontekstual. Selanjutnya yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang mana di sini ada 4. Yang pertama tentang wawancara, yakni wawancara mendalam, jenis dan tujuannya. Di sini wawancara mendalam melibatkan pertemuan 2 orang atau lebih untuk membahas suatu topik atau permasalahan esensial dalam penelitian kualitatif. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama tak terstruktur, tanpa pedoman. Yang kedua semi terstruktur, antara formal dan tidak formal, dan terstruktur, formal dan sesuai panduan. Selanjutnya FGD. Di sini saya rangkum menjadi FGD, diskusi mendalam. Focus Group Discussion FGD adalah teknik pengumpulan data kualitatif melalui diskusi mendalam kelompok terorganisasi. Selanjutnya tentang observasi. Nah, observasi berpartisipasi tak berstruktur. Jadi observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung melihat dan merasakan kejadian di objek penelitian. Ada 3 jenis observasi. Yang pertama, partisipasi atau peneliti menjadi bagian dari objek, terus terang atau tersamar, yang mengumumkan atau menyembunyikan maksud, observasi, dan tak berstruktur atau tanpa persiapan sistematis. Yang terakhir adalah dokumentasi, yang mana pendokumentasian catatan yang memperkuat, di mana di sini pendokumentasian adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan proses mengambil data dokumentasi seperti laporan perusahaan, keuangan, foto kegiatan, atau catatan harian. Ini memperkuat data dari wawancara, observasi, dan FGD. Yang ketiga adalah informan penelitian, yang mana di sini ada teknik penulisan informa, yang mana saya sudah menjadi informan kunci, teknik, dan snowball. Teknik penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sebelum atau saat penelitian di lapangan. Sebelumnya, judgement peneliti digunakan dengan kriteria tertentu. Saat lapangan atau teknik snowball atau bola salju seperti metode linier, ada 3 pendekatan dalam menentukan sampel dari informan kunci. Yang pertama, confidence sample atau kenyamanan judgement sampel, sampel bertujuan, dan theoretical sampel atau aspek teori lebih banyak. Selanjutnya jumlah kriteria dari informan kunci, kriteria, dan penelitian. Nah, penelitian kualitatif tidak memiliki jumlah tetap untuk informan kunci, disesuaikan dengan setting dan kebutuhan data. Kriteria informan kunci dapat bersifat umum, terkait langsung dengan tema penelitian, atau bersifat subjektif, ditetapkan oleh peneliti untuk mendukung informan pertama. Baik, yang keempat tentang uji keabsahan data, yang mana kualitatif biasanya mengandalkan uji kredibilitas melalui metode seperti
triangulasi, member check, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan diskusi, dan analisis kasus negatif adalah strategi untuk memastikan keabsahan data dengan konfirmasi dan konfrontasi dari berbagai sudut pandang. Serta dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Transferability tergantung pada kemampuan hasil penelitian diterapkan pada situasi lain, dan dependability melibatkan auditabilitas, memastikan proses penelitian yang diprediksikan, atau confirmability menilai derajat kesepakatan banyak orang terhadap data. Proses ini krusial untuk memastikan kredibilitas dan validitas penelitian kualitatif. Yang terakhir dalam metode penelitian kualitatif adalah uji teknik analisa data kualitatif menurut Miles-Huberman, yang mana pada metode analitis Miles and Huberman melibatkan 4 tahap pengumpulan data, yang mana pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, dan simpulan. Selanjutnya teknik analisis data menurut Robert Kain 1989 tentang pengumpulan dan interpretasi serta penjodohan. Analisis data dapat dilakukan melalui 4 bentuk: pengumpulan kategori, interpretasi langsung, pembentukan pola, dan pengembangan generalisasi naturalistik. Baik, terima kasih. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.